Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Franz Peter Jonathan Simamora dengan NIM 2024-10-11-1147 dari kelas Data Mining A. Kali ini saya akan mengerjakan dan menjelaskan tugas praktikum 4 dan 5 Data Mining mengenai Classification Tree. Di sini terdapat satu soal, yaitu ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine Pima Indian diabetes dan breast cancer, dan hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan presentasi data testingnya 20, 30, dan 40. Maka kita akan langsung ke codingannya. Yang pertama ada wine. Di sini kita menyiapkan dulu yang dibutuhkan. Pertama kita mengimport NumPy, kita aliaskan dengan NP. Yang kedua kita import pandas, mengaliaskan PD. Lalu kita mengimport Skylearn. Nah, dari Skylearn ini kita akan mengambil beberapa fungsi dari Skylearn, yaitu Skylearn model selection, import train test split. Nanti di sini kita akan men-split atau membagi yang akan menjadi dataset, data test, dan data trainingnya. Selanjutnya di sini ada from skylearn.matrix import confusion matrix. Di sini nanti kita untuk mengetahui berapa outlinernya dari masing-masing kelas. Selanjutnya di sini ada Skylearn tree, import decision tree classifier. Di sini nanti kita akan menyiapkan untuk decision tree-nya tersendiri. Lalu ada skylearn.matrix import akurasi score. Di sini kita akan nanti melihat akurasi dari dari cara yang akan kita gunakan, berapa tingkat keakurasiannya. Selanjutnya kita mengimport matplotlib, import pyplot, sPlt. Selanjutnya kita akan dari Skylearn akan mengimport dataset yang akan kita gunakan nanti. Selanjutnya ada Skylearn, lalu kita import tree-nya. Yang terakhir kita akan mengimport Skylearn.dataset. Kita akan mengimport data wine-nya menggunakan load wine. Lalu yang pertama di sini saya menyiapkan variabel data wine, yaitu kita akan memanggil data wine yang ada. Lalu wine ini adalah kita mengubah data tadi menjadi data frame, data wine .data. Kita bisa melihat dulu wine-nya. Di sini kita bisa lihat untuk data frame-nya. Lalu kita bisa melihat untuk future atau atributnya, ada target atau class-nya, ada dataset shape atau ukurannya, dan juga kita akan melihat datasetnya seperti itu. Di sini ada beberapa future name-nya, yaitu salah satunya alkohol, malic acid, ash, alkalinity of ash, magnesium, total phenols, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini juga ada targetnya. Di sini ada 3 target, ada 3 macam target, yaitu kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Dan ini kita melihat datasetnya. Oh, ini data shape-nya kita ada 178 baris dan 13 kolom. Selanjutnya kita akan membuat values-nya. Kita akan memanggil wine-nya pada indeks baris yang pertama hingga yang terakhir, dan kolom dari pertama hingga yang ke-12. Lalu ini Y-nya adalah data wine.target, ini untuk nanti targetnya tersendiri atau kelasnya tersendiri.
Oke, sudah dijalankan. Nah, di sini kita akan membuat seperti tadi data testingnya ada 20%, 30%, dan 40%. Pertama kita coba di 20%. Ini kita siapkan dulu variabel-variabelnya. Xtrain ini lalu Xtest, Ytrain, Ytest. Di sini ada train test split seperti yang tadi saya bilang bahwa train test split ini adalah untuk memisahkan untuk memilih data tesnya dari keseluruhan dataset yang ada. Di sini data trainnya kita yaitu dari wine values ini, yang y-nya ini adalah data wine.target ini, lalu y-trainnya ini, lalu di sini ada test size yaitu 0,2 atau 20%, lalu ini random state sama dengan 100. Lalu kita siapkan sebuah variabel yaitu CLV, yaitu decision tree classifier random state sama dengan 100, lalu clf.fit xtrain, ytrain. Oke. Selanjutnya kita akan mempredik y prediknya sama dengan clf.predict dari xtest yang tadi, dari yang 80% tadi kita akan y predict. Maka di sini kita akan terlihat hasil dari data tes tadi. Ini adalah kelasnya. Dia salah satunya ada yang masuk kelas pertama, kelas kedua, kelas indeks 0. Lalu kita akan melihat outlinernya ada berapa. Di sini kita menggunakan variabel CM sama dengan confusion underscore matrix, yaitu y-test dan y-predict atau y-pred. Lalu kita memanggil variabel CM-nya ini. Maka kita bisa lihat di sini pada kelas yang pertama atau indeks yang ke-0 itu terdapat 8 yang benar dan tidak ada outliner. Lalu yang di kedua di sini dari total 4 ada 15. Di sini yang tepat ada 11. Lalu ada outliner yang mengarah ke kelas yang kedua atau kelas indeks kedua yaitu sebanyak 2, dan kelas yang indeks ke-0 sebanyak 2. Lalu di sini untuk kelas yang ketiga atau indeks yang kedua, di sini yang tepat ada 9, yang outlinernya di sini ada 4, yaitu yang pertama ini masuk ke kelas indeks ke-0 dan indeks ke-1-nya ada 3. Maka kita bisa menghitung akurasi skornya dengan acu sama dengan akurasi underscore score y-test y-predict, kita panggil variabel acunya, yaitu sebesar 0,77778 atau bisa kita bulatkan 77,78%. Lalu di sini untuk pohon keputusannya atau decision tree-nya atau classification tree-nya, di sini kita bisa lihat pembagiannya, classification tree-nya. Dan untuk mengimport ini menjadi tulisan atau mengadjust ini menjadi tulisan, kita bisa text representation sama dengan tree export text. Ini kita akan ekspor menjadi teks, maka hasilnya seperti ini. Yang pertama itu yang paling berpengaruh adalah future 2 belas, kalau dia di bawah 755,0 dia akan masuk ke pohon yang selanjutnya. Ini lebih menggunakan percabangan. Di sini percabangan. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk test size yang 30%. Hampir sama, hanya perbedaannya di splitnya saja, yaitu di test size-nya sama dengan 0,3%. Kita di sini kita bisa lihat y-predictnya
Hasilnya seperti ini. Kita lihat confusion matrix-nya. Di sini terdapat 14 yang tepat pada kelas indeks yang ke 0. Lalu tidak ada outliner untuk yang indeks yang ke 0. Untuk yang benar di indeks yang pertama, di sini ada 4, kembali ada 4 outliner, yaitu 2 dan 2. 2 pada indeks ke 0 dan 2 pada indeks yang kedua. Dan terakhir ada indeks yang kedua, itu ini outlinernya pada indeks yang ke 0 dan indeks yang kedua terdapat 4. Kita lihat berapa akurasi dari percobaan kali ini. Untuk kali ini percobaannya sebesar 0,888334 atau kita bisa bulatkan 83,34%. Untuk pohon keputusannya sama seperti tadi, dan kita masuk ke yang ke 40%. Sama seperti tadi, perbedaannya hanya test size-nya saja. Oke, di sini kita bisa lihat hasilnya. Kita lihat confusion matrix-nya. Di sini pada pertama, pada indeks yang ke 0, itu tepat semua, tidak ada outliner. Pada indeks yang pertama terdapat 5 outliner, dan indeks yang ketiga terdapat 5 outliner. Lalu ada akurasi skornya, kita lihat. Di sini akurasi skornya 0,861112 atau 86,12%. Selanjutnya kita akan ke dataset breast cancer. Hampir sama seperti tadi, kita menyiapkan library-nya terlebih dahulu. Dan di sini perbedaannya hanya di load breast cancer. Tadi kan load wine, sekarang load breast cancer. Hampir sama seperti tadi, tetapi hanya perbedaannya di sini adalah datasetnya saja. Di sini kelasnya ada 2, yaitu maligan dan benign. Di sini ada future names-nya, salah satunya min radius, min texture, min perimeter, dan lain sebagainya. Lalu kita akan mencoba untuk yang data 20%-nya. Hampir sama juga caranya. Kita akan coba prediknya. Di sini kita bisa lihat pada indeks ke 0 dan indeks yang pertama. Oke, kita ke confusion matrix-nya. Untuk di sini ada 45 pada indeks yang pertama atau indeks yang ke 0. Itu ada 45 yang tepat dan ada 4 outliner. Sementara di indeks yang pertama ada 63 yang tepat tetapi ada 2 outliner. Lalu akurasi skornya sebesar 0,9473 atau 94,73%. Untuk triplot dan text representation-nya sama seperti tadi. Di sini akan dihasilkan untuk pohon keputusannya. Dan di sini adalah ekspor ke teksnya untuk memudahkan membaca data tersebut. Kita coba yang 30%. Sama saja, hanya perbedaannya di test size-nya. Jika 20% 0,2, 30% 0,3, dan test size 40% 0,4. Lalu kita akan predik terlebih dahulu. Kita melihat hasil predikannya seperti ini. Lalu kita melihat confusion matrix-nya. Di sini untuk indeks yang ke 0 terdapat 45 yang tepat dan 4 outliner. Yang kedua terdapat 63 yang tepat dan 2 outliner. Selanjutnya untuk akurasi skornya
0,947368 atau kita bisa bulatkan menjadi 94,73%. Lalu kita ke data tes yang bobotnya 40%. Maka hasil dari data tesnya seperti ini. Kita akan melihat apakah ada outliner. Oke. Di sini pada indeks yang ke-0 terdapat 77 yang tepat dan 10 outliner. Dan pada indeks yang pertama terdapat 133 yang tepat dan 8 outliner. Lalu akurasi skornya adalah 0,92, 10, 5, dan sebagainya. Kita bisa bulatkan menjadi 92,10%. Lalu kita ke PIMA Indian Diabetes. Di sini kita hampir sama, tetapi kita tidak memanggil untuk Skylearn datasetnya, karena di sini kita akan memanggil dari CSV. Di sini kita sediakan dulu datanya. Kita import terlebih dahulu untuk diabetesnya, data diabetesnya. Oke, sudah diimport. Kita bisa memanggil CSV-nya dengan variabel diabetes sama dengan pd.dataframe, pd.readCSV, diabetes.csv. Maka akan didapatkan hasil seperti ini. Terdapat pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age, dan outcome. Di sini targetnya adalah outcome. Kita melihat terlebih dahulu untuk kelasnya atau target. Seperti ini. Untuk kita melihat apa saja, kita bisa .unique. Maka terdapat 2 indeks, yaitu 1 dan 0. Lalu kita akan seperti tadi, untuk keseluruhan datanya, X sama dengan diabetes.values. Di sini kita ambil semua baris dan semua kolom dengan batas atas 8. Kita berarti mengambil kolom 0 hingga indeks ke-0 hingga indeks ke-7. Lalu di sini diabetes Y-nya adalah seluruh baris dan juga untuk kolom yang ke-8. Oke. Selanjutnya sama seperti tadi, X-train, Y-train, X-test, Y-test sama seperti tadi untuk 20% seperti ini. Kita akan Y-predict. Kita akan melihat ada berapa outlinernya. Untuk indeks yang ke-0 terdapat 83 yang tepat dan 18 outliner. Sementara di sini indeks yang pertama yang benar 26 dan outliner adalah 27. Untuk akurasi skornya 0,70, 7792 dan sebagainya. Kita bisa bulatkan menjadi 70,77%. Sama seperti tadi untuk triplotnya, kita akan melihat classification tree-nya seperti ini. Lalu kita text representation-nya, kita akan mengekspor dari classification tree yang tadi menjadi teks. Selanjutnya yang untuk yang 30%. Di sini kita bisa lihat hasil dari data testingnya. Kelas pada data testingnya, kita lihat untuk confusion matrix-nya. Di sini hampir sama, terdapat pada indeks yang pertama, indeks yang ke-0,
terdapat 83 yang tepat dan 18 yang outliner. Dan pada indeks yang pertama terdapat 26 yang tepat dan 27 outliner. Untuk akurasi skornya kembali 70,792 atau 70,77%. Mohon maaf di sini. Oke, kita lihat lagi. Oke, ternyata tadi ada kesalahan sedikit di sini. Saya lupa untuk untuk mengembalikan komennya. Jadi di sini untuk confusion matrix yang 30% itu terdapat 115 yang benar pada indeks ke-0 dan 35 outliner, dan 43 yang tepat pada indeks yang pertama, dan terdapat 38 outliner. Untuk akurasinya untuk 30% yaitu 0,68398 dan sebagainya. Kita bisa bulatkan menjadi 68,39%. Dan yang terakhir untuk data testing sebesar 40%. Kita akan melihat hasilnya, testingnya sebesar ini. Lalu untuk confusion matrix-nya, oke, di sini terdapat 149 yang tepat pada indeks yang ke-0 dan terdapat 47 outliner, dan terdapat pada indeks yang pertama 73 yang tepat dan 39 yang outliner. Untuk akurasinya tersendiri adalah 0,720779 atau kita bisa bulatkan menjadi 72,07%. Untuk plot tree dan text representation-nya hampir sama seperti tadi. Dengan demikian, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.